By the way, apa kabar para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menjalankan KKN? Semoga KKN kalian lancar dan bebas dari biaya-biaya gak ngotak yang akhirnya membebankan lagi orang tua. Dan Sakahayang doakan kalian biar gak sompral alias sakadaek ketika berada di tempat KKN. Karena bukan cuman warga, penghuni lain di tempat itu pun bisa tersinggung dan membuat kalian menyesal selamanya. Film ini berjudul KKN di Desa Penari 2022. Sebenarnya, film ini sudah direncanakan rilis di tahun 2021. Akan tetapi, saat virus kolor menyerang, penayangannya pun ditunda ke tahun 2022. Kalau gua sih sebenarnya udah nonton di bioskop ya. Dan bagi teman-teman yang kurang beruntung akibat duit jajan tipis, nih Sakahayang akan membahasnya untuk kalian. Film ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang ber-KKN di sebuah desa terpencil. Namun semuanya berubah saat salah satu dari mereka melakukan hal-hal yang pamali hingga membuat mereka terkena masalah yang mengerikan. Dan katanya film ini diangkat dari kisah nyata. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian capek-capek cari posisi desanya di mana, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan pemandangan hijau hektaran sawah milik neneknya Mang Ojon di kampung. Kemudian scene berlanjut dengan kedatangan dua mahasiswi menggunakan mobil rentalan. Terlihat mahasiswi berkerudung cantik bernama Nur baru saja turun. Lalu tiba-tiba Nur heran saat melihat seorang abah-abah terus memperhatikannya. Entah apa maksud si abah. Hingga pelanga-pelongo Nur ini pun ditegur temannya yang seksoi bernama Ayu. Dan tanpa berlama-lama, kakaknya Ayu langsung mengajak mereka menggunakan ojek japri paling trendy di kampung ini. Karena katanya, perjalanan menuju desa terakhir hanya bisa dijangkau menggunakan ojek saja. Singkat waktu, setelah berjam-jam ngojek sampai becek, mereka pun akhirnya tiba di desa terakhir yang nama tempatnya selalu disensor. Lalu, mereka pun langsung disambut seorang kepala desa bernama Pak Prabu. Namun tanpa banyak bicara, Pak Prabu langsung mengajak mereka berbicara di rumah saja. Singkat waktu, ternyata keinginan mereka untuk KKN ditolak Pak Prabu dengan alasan selama ini belum pernah ada satupun yang pernah KKN di tempat ini. Akan tetapi, Ayu dan kakaknya terus membujuk Pak Prabu agar diizinkan. Lalu Ayu pun berkata, "Ayolah Pak, kami di sini datang jauh-jauh loh. Cuman pengen KKN mengabdikan diri pada masyarakat." Yang bener Ayu. Dan tanpa mengiyakan, Pak Prabu langsung mengajak mereka untuk mendatangi sebuah lokasi di pinggiran desa. Sesampainya di tempat tujuan, Pak Prabu langsung memperlihatkan sebuah empang yang katanya bekas digunakan para penari untuk mandi. Namun seiring berjalannya waktu, para penari sudah tidak eksis dan beralih fungsi menjadi MCK masyarakat. Namun sudah beberapa tahun ini, airnya surut dan terbengkalai begitu saja. Nah, disinilah Ayu langsung promosi bak sales MLM dengan menjanjikan akan mengalirkan lagi air ke tempat ini. Namun bisa kita lihat, Nur seperti merasakan hal yang tidak enak di tempat ini. Oh my god, apakah itu Bigfoot Indo? Singkat waktu, beberapa minggu kemudian, akhirnya mereka pun diizinkan KKN dan rombongan Ayu pun OTW menuju desa tersebut. Dan seturunnya dari mobil travel, mereka pun harus berjalan dan menunggu ojek japri. Namun di tengah apruk-aprukan, tiba-tiba Nur dan Widya mendengar suara gamelan yang entah berasal dari mana. Tiba-tiba saja, sesosok wanita berpakaian bak penari ronggeng memperhatikan mereka dari dalam ruyuk.
Hingga saat mereka sampai di gerbang desa, Pak Prabu pun langsung menyambut mereka. Dipimpin oleh Ayu, ia pun memperkenalkan teman-temannya kepada Pak Prabu. Dan ketika Pak Prabu menjelaskan desa ini sambil berjalan, tiba-tiba Widya bertanya jika di perjalanan tadi ia mendengar suara gamelan. "Apa di sekitaran sini ada hajatan, Pak?" Mendengar hal itu, Pak Prabu pun berkata, "Ah, itu mah cuma denger-dengeran Mbak aja, nggak usah difikirin. Ayo kita langsung ke posko KKN." Kemudian para kewes dititipkan tinggal di rumah seorang emak-emak jutek yang seperti tidak ingin ditumpangi. Sementara para cowok tinggal di posyandu sebelum posko yang lebih besar selesai direnovasi. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah obrolan ketiga kewes, tiba-tiba si emak datang dan menegur Ayu yang berpakaian bak seorang bondon. Jelas saja Ayu malu dan langsung pergi ke kamar. Saat malam semakin larut, Ayu dan Nur pun tertidur. Namun beda halnya dengan Widya. Ia seolah tidak bisa tidur di malam yang sepi ini. Lalu tiba-tiba Widya melihat sesosok bayangan emak-emak terduduk di samping Nur. Ternyata sosok itu sedang mengusap-ngusap kepala Nur yang sedang tertidur bagaikan menyayanginya. Lalu film KKN Desa Penari pun baru dimulai. Di keesokan harinya, Ayu dan kawan-kawan dikumpulkan oleh Pak Prabu di proker KKN yang biasa disebut sinden. Ya, sinden adalah nama bak mandi yang akan mereka kerjakan. Namun saat mereka akan diajak keliling, tiba-tiba betapa kagetnya Nur saat ia melihat sosok genderuwo nongkrong di ruyuk dan sedang memperhatikannya. Lalu Bima datang dan langsung mengajak Nur menyusul yang lain. Kemudian Pak Prabu pun menunjukkan sebuah lahan pemakaman tua kepada anak-anak KKN ini. Melihat ada yang aneh, Bima pun bertanya kenapa kuburan-kuburan di sini ditutup kain hitam. Namun seolah menutupi sesuatu, Pak Prabu hanya bilang jika itu menandakan kuburannya belum berusia 10 tahun. Namun tiba-tiba Nur oleng seperti kecapean. Melihat hal itu, Bima pun mengajak Nur kembali ke posko, sementara yang lain melanjutkan keliling desa. Sesampainya di ladang, Pak Prabu menunjukkan sebuah tugu, di mana tugu itu merupakan perbatasan antara desa dengan hutan. Pak Prabu pun mewanti-wanti anak-anak untuk jangan sekali-kali mendekati tugu itu, atau malah nekat masuk ke dalam hutan. Karena di sana, warga desa menyebutnya sebagai tapak tilas. Oh, ternyata Nur yang sehabis pingsan mengalami mimpi buruk diserang genderuwo. Selang beberapa saat, Ayu mulai membagi kelompok untuk prokernya, di mana Ayu menginginkan 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dan Ayu ingin sekelompok dengan Bima. Meski Bima ingin sekelompok dengan Widya, namun keputusan Ayu sebagai ketua tidak bisa diganggu-gugat. Singkat waktu, ketika Ayu berada di ladang, tiba-tiba ia melihat Bima keluar dari batas tapak tilas. Entah apa yang dilakukan Bima pada saat itu. Di malam harinya, saat para kewe sedang makan, tiba-tiba Ayu bertanya, guys, Bima udah punya pacar apa belum ya?" Pantes pengen proker berdua. Di keesokan harinya, saat Nur dan Widya akan mandi, Widya pun heran karena selama tinggal di desa ini, ia tidak pernah melihat orang yang seumuran dengan mereka. Dan kebanyakan yang terlihat hanyalah bapas-bapas dan orang-orang tua saja. Namun Nur menganggap jika mungkin anak-anak muda di sini sedang pergi merantau ke kota. Sesampainya di sinden, Widya seolah ketakutan dan meminta Nur untuk jangan lama-lama mandinya. "Enggeh, Wid." Dan saat Nur masuk, Widya malah pelangap-pelongo dan memperhatikan sesajen yang disimpan di tempat itu. Kembali kepada Nur saat ia bersiap mandi. Oh my god! Nur pun panik dan berusaha keluar. Lalu anyimnya lagi, pintu malah macet.
Namun anehnya lagi, Widya yang berada di luar tidak mendengar suara Nur dan malah mendengar suara sinden yang sedang bersenandung. Loh kok nggak jadi mandi, Nur? Ya wes giliranku. Namun saat Widya mandi, tiba-tiba Nur mendengar suara senandung sinden. Dirasa ada yang nggak beres, Nur pun mengeceknya. Dirasa keadaan semakin aneh, mereka pun bergegas pulang ke posko. Saat malam poek, Nur yang merasa resah menemui Pak Prabu yang kebetulan sedang bersama seorang tetua desa. Nur pun berkata jika selama tinggal di sini ia merasakan ada hal yang aneh. Dan tiba-tiba si tetua dukun menyodorkan segelas kopi yang sudah dibuat untuk 3 orang. Seolah ia tahu jika akan ada seorang tamu yang datang. Lalu saat Nur meminumnya, manis yo mbak. Singkat waktu, si Mbah pun memulai sebuah ritual di kawasan sinden. Kemudian si Mbah berkata jika apa yang Nur lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini, di mana makhluk itu seolah marah dengan apa yang Nur bawa ke desa ini. Putumu tibae garu. Ternyata Nur mempunyai seorang penjaga yang selalu melindunginya kemanapun Nur pergi. Si Mbah pun berkata, nenek gak usah khawatir, keselamatan cucumu sudah menjadi tanggung jawabku. Dan di sisi Ruyuk, si genderwo pun sedang asyik menyantap sesajen yang diberikan si Mbah. Kembali ke posko Putri, Widya lagi-lagi tidak bisa tidur. Lalu ia pun pergi keluar karena penasaran saat mendengar suara sinden yang sedang bernyanyi. Dan betapa kagetnya Widya saat ia melihat sosok yang seperti Nur. Di posko pria, Wahyu pun heran saat melihat Bima pelangap-pelongo seperti melihat sesuatu. Ternyata Widya sendirilah yang sedang menari. Terlihat semua orang pun heran dengan sikap Widya yang bak kerasukan. Di keesokan harinya, Wahyu, Ayu, dan Widya diajak Pak Prabu menemui si Mbah atas kejadian semalam. Lalu si Mbah menyuruh mereka bertiga minum kopi hitam racikannya. Saat Ayu dan Wahyu minum kopi hitam itu jelas terasa pahit. Namun saat Widya meminum kopi itu, yang ia rasakan justru manis dan malah menghabiskannya. Melihat keanehan itu, si Mbah pun berkata jika Widya adalah tipe wanita yang gampang banget disukai makhluk halus. Maka dari itu, si Mbah sedikit memberi campuran jigong kencur untuk meredakan keanehan Widya. Di sisi lain, Nur yang sedang bersama Anton terlihat berbicara serius mengenai Bima. Karena setiap malam Anton sering mendengar suara desahan Bima dan seorang wanita di dalam kamar. Bahkan Anton pernah menemukan sesajen di kamar Bima. Dan karena Nur gak percaya, Anton pun langsung mengajak Nur untuk membuktikannya. Dan kali ini Nur pun percaya dengan ucapan Anton. Namun tanpa mereka sadari ada foto Widya di bawah sesajen itu. Dan saat mereka mengecek lemari Bima, betapa kagetnya mereka saat seekor ular hijau berada di dalam lemari Bima dan pergi ke arah sesajen. Singkat cerita, posko yang sedang direnovasi pun akhirnya sudah bisa ditempati. Dan mereka pun akhirnya bisa satu atap namun dengan kamar yang dipisah. Ya iyalah, lantas tak henti-hentinya Pak Prabu mengingatkan mereka untuk selalu menjaga sikap saat berada di desa ini. Saat malam semakin larut, Widya yang sedang mengerjain tugas tiba-tiba mendengar suara desahan dari kamar Bima.
Dan ketika Ayu datang, mereka pun heran dengan suara desahan itu. Kirain gabrutan sama si Ayu. Singkat waktu, terlihat Bima sedang berjalan sendiri apruk-aprukan melewati batas desa. Entah mau kemana perginya si Bima. Kembali ke posko, kali ini semua orang panik karena Widya kembali ketakutan. Dan saat ia diberikan minum, sontak semua orang pun mengira jika Widya sudah diguna-guna. Di keesokan harinya, Nur yang akan tugas tiba-tiba mendengar suara Ayu dan Bima sedang cekcok. Dari percakapannya, Bima sedang marah karena Ayu sudah menghilangkan benda yang harusnya diberikan kepada Widya. Entah benda apa yang sedang mereka bahas. Dan di sore harinya, Ayu dan Nur dipanggil Pak Prabu yang menginginkan mereka untuk menyudahi saja KKN di desa ini karena ia khawatir semakin banyak hal aneh yang terjadi. Namun jelas saja Ayu menolaknya. Namun beda halnya dengan Nur yang seolah mengerti dengan maksud Pak Prabu. Sepulangnya dari rumah Pak Prabu, Nur menyampaikan itu kepada Anton dan Wahyu tentang apa yang Pak Prabu inginkan. Tapi jelas saja mereka serba salah karena hal itu tidak akan diterima oleh kampus. Hingga saat Bima datang dengan gelagat aneh, Nur masih ragu untuk membahas sesajen yang ada di kamar Bima. Di keesokan harinya, Nur yang tidak menemukan Bima dan Ayu di ladang mulai curiga jika mereka mojok di area hutan tapak tilas. Hingga Nur akhirnya memberanikan diri untuk melintasi kawasan terlarang itu. Dan di sisi lain terlihat seorang wanita sedang merosotkan celana dengan Bima yang sudah siap diulek. Dan ternyata itu adalah Ayu yang sudah bersiap menghajar lelaki idamannya. Di dalam kolam keramat mereka pun akhirnya melakukan hal nista dan tercela. Nah, atuh kabina-bina si Arya teh. Anjing. Kembali kepada Nur yang sudah jauh apruk-aprukan. Ternyata ia menemukan sebuah pondok pagelaran tari yang sudah terbengkalai. Lalu ketika ia pergi ke WC, oh my god, betapa kagetnya Nur saat melihat Ayu dan Bima yang sedang benerin sleting baru saja keluar dari dalam WC. Di sisi lain, terlihat Widya dan Wahyu baru saja pulang beli perbekalan dari pasar yang jaraknya sangat jauh. Alhasil mereka pun kemagriban di jalan. Lalu di tengah jalan Wahyu berkata, "Wid, kebayang gak kalau tiba-tiba motor mogok? Mana jauh dari bengkel?" Dan benar saja, perkataan Wahyu pun dikabulkan. Mereka pun bingung mana lagi di tengah hutan. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang kakek-kakek nongkrong gak jelas. Lalu si kakek pun menyuruh konco-konconya untuk membantu Wahyu. Dan Wahyu diajak si kakek menunggu sambil ikut acara hajatan. Mendengar acara hajatan, sontak Wahyu pun sumringah. Meski sulit percaya, tapi mereka menemukan acara hajatan. Kemudian mereka pun dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang sudah disediakan. Dan saat melihat seorang dawuh, Widya pun seolah ketakutan. Ia pun langsung mengajak Wahyu untuk segera pulang. Karena kebetulan si Abah berkata jika motornya sudah selesai diperbaiki. Namun karena belum puas makan, Wahyu pun membungkus makanan-makanan yang sudah disediakan. Kembali pada Nur yang sedang memarahi kelakuan bejat Ayu dan Bima setelah kepergok mojok di WC. Meskipun Ayu menyesal, tapi katanya enak. Lalu beberapa saat kemudian, Wahyu pun datang menghampiri mereka yang sedang diam-diam baik. Kemudian Wahyu menceritakan jika di jalan tadi ia singgah di hajatan orang dan sempat makan banyak. Namun semua orang pun heran karena desa ini merupakan desa satu-satunya. Lalu untuk membuktikan ucapannya, Wahyu membuka bungkusan makanan yang ia bawa dari hajatan. Ternyata yang mereka bungkus adalah kepala monyet.
Singkat cerita, Nur yang penasaran mulai membongkar tas milik Ayu, dan betapa kagetnya Nur saat ia menemukan selendang dawuh di dalam tas. Lalu tiba-tiba Widya yang seperti dirasuki datang dan memperingatkan Nur untuk jangan ikut campur urusannya. Timbangane. Namun saat melihat nenek penjaga Nur, Widya yang dirasuki pun langsung pergi. Di jam 4:30 subuh, Nur terbangun untuk sholat subuh, dan seusai sholat Bima pun curhat kepada Nur jika ia benar-benar hilap. Bima pun berkata, semua ini diawali dengan mimpinya yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpinya, ia melihat Widya sedang dililit ular. Lalu seorang wanita yang menamakan dirinya Dawuh berkata, jika Widya tidak akan bisa lepas dari jerat ritual di desa ini. Si Dawuh pun menawarkan bantuan asal Bima mau menuruti apa maunya. Dan karena Bima cinta kepada Widya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Ketika itu, Bima disuruh pergi ke WC samping sanggar tari dan ia disuruh untuk mengambil gelang Dawuh. Kemudian, gelang itu Bima harus berikan kepada Widya untuk melindunginya. Dawuh pun berjanji ia akan melindunginya sekaligus memberikan apa yang diinginkan Bima. Mendengar hal itu, sontak Nur pun marah karena menganggap itu adalah tipu daya jin. Kemudian Bima pun berkata jika godaan Dawuh selalu datang di setiap malam, dan itu berarti suara desahan-desahan itu adalah sound effect dari penggabrutan Bima bersama Dawuh. Astagfirullahalazim. Di keesokan harinya, Nur yang penasaran mulai kokorotak hingga ia pun menemukan gelang Dawuh disimpan oleh Ayu di tas Widya. Lantas, Nur pun segera mengamankan benda-benda terkutuk itu dengan cara dibalut bersama kitab suci. Singkat waktu, Nur pun langsung melabrak Ayu di kawasan sinden. Nur pun mendesak agar Ayu mengakui perbuatannya selain kelakuan gabrut sembarangan yang Ayu lakukan. Hingga akhirnya Ayu pun mengaku jika memang awalnya Bima yang menyuruhnya memberikan gelang itu kepada Widya. Namun Ayu menolak. Hingga saat itu ia bertemu dengan penari wanita, ia pun dipaksa untuk melakukannya. Dan sebagai gantinya, ia pun diberikan selendang penakluk lelaki untuk bisa mendapatkan cacing Bima. Wis gendeng lu kon, teriak Nur. Jelas sudah permasalahan yang terus-terusan mendera anak-anak KKN ini. Di malam harinya, Nur memutuskan untuk pulang dan tidak lagi menyelesaikan KKN di desa ini. Sontak pernyataan itu pun membuat semua temannya heran kecuali Ayu yang mewek, Bima, dan Widya. Melihat keanehan yang terjadi, Wahyu malah menyalahkan desa ini yang dianggap angker. Namun Nur berkata jika yang salah bukanlah desa ini, tapi kita. Singkat waktu, di tengah malam, Widya terbangun saat mendengar suara orang keluar rumah. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah Bima yang akan pergi ke Patilasan. Dan karena khawatir, Widya pun bodoh mengikuti kemana Bima pergi. Hingga setelah jauh berjalan, ia pun sampai di sebuah sanggar. Bima? Ketika sampai di WC sanggar, Widya pun kembali mendengar suara aneh. Singkat waktu, kini Widya sedang dijadikan bahan tontonan bagi warga gaib. Hingga datanglah Dawuh yang terlihat sangat menyukai Widya. Di sini ya Yondo. Oh my god, kini Widya sedang ditawan Dawuh untuk menemaninya di sanggar tari. Kembali kepada Nur yang heran karena Widya hilang. Dan saat ia membangunkan Ayu, betapa kagetnya semua orang saat melihat Ayu mengalami kondisi yang mengerikan. Kembali pada Widya di alam lain. Ternyata jiwa Ayu sudah diambil Dawuh dan disuruh menari di sanggar setan ini.
Di sisi lain, melihat raga Ayu yang kian mengerikan, Pak Prabu pun bingung harus berbuat apa. Lalu Nur pun memberikan 2 benda jin itu kepada Pak Prabu dan menjelaskan semuanya. Semua perkataan jin. Kemudian Pak Prabu pun menyuruh mereka untuk memanggil si Mbah dan memulai pencarian. Kembali pada Nur bersama si Mbah. Lalu si Mbah pun menjelaskan asal muasal dari 2 benda itu, di mana dawuh itu adalah gelar bagi seorang penari terkenal bernama Badarawuhi. Dan gelang ini hanya bisa dipakai oleh dawuh yang terpilih, sedangkan selendang digunakan untuk memikat siapapun yang diinginkan si dawuh. Si Mbah pun menjelaskan jika Sukma Ayu sedang ditahan di Angkoro Murko. Lalu si Mbah mencoba peruntungan dengan mengeluarkan jurus perubahan. Akhirnya, si Mbah menemukan Widya dan berusaha menjemputnya. Akan tetapi, Ayu, dia tidak dilepaskan oleh Badarawuhi. Kembali ke posko, akhirnya warga menemukan Raga Bima terkujur kaku, sama halnya dengan Ayu. Di pagi harinya, akhirnya Widya berhasil lolos dan dibawa si emak menemui teman-temannya. Kemudian Widya menjelaskan jika ia melihat Bima dikelilingi ular, sedangkan Ayu ditawan Badarawuhi untuk menari di dalam sanggar. Singkat waktu, si Mbah menjelaskan kondisi Bima dan Ayu, di mana Bima kini menjadi pangeran ular dan akan terus mengawini Badarawuhi untuk berkembang biak. Sedangkan Ayu sudah dijadikan dawuh yang baru dan akan terus menari sejengkal demi sejengkal mengelilingi seluruh hutan yang ada di kawasan ini. Dan untuk hal itu, si Mbah sudah tidak bisa lagi membantu. Singkat cerita, saat Nur dan teman-temannya yang tersisa akan pulang, Pak Prabu menjelaskan jika dulu saat desa ini masih dilanda kesesatan, warga sering menumbalkan gadis-gadis dan pemuda-pemuda untuk persembahan, dan kuburan mereka ditutupi kain hitam. Itulah sebabnya di desa ini tidak ada wanita dan pemuda seusia mereka. Sedangkan sanggar dulu sering digunakan untuk pagelaran tari bagi warga dan makhluk gaib yang hidup berdampingan. Dalam kesedihan, Pak Prabu pun meminta maaf kepada Nur dan begitu pula dengan Nur. Lalu, Nur dan teman-temannya yang tersisa pun meninggalkan desa dengan perasaan bersalah yang tidak akan bisa hilang sampai sekarang. Dan menurut informasi, Bima meninggal setelah 4 hari mereka pulang, sedangkan Ayu meninggal setelah 3 bulan kemudian. Hingga di tahun 2013, cerita Nur dan Widya selesai direkam oleh seseorang dan bisa dibuat film di tahun 2021. Namun Nur dan Widya berpesan jika nama desa dan juga nama-nama mereka harap disamarkan. Oke, mungkin sudah cukup jelas dan panjang lebar ya. Intinya semua orang tahu jika cerita yang diangkat dari kisah nyata ini begitu viral dan populer di media sosial. Bahkan sampai dibuatkan versi layar lebarnya. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan karena semua sudah jelas. Di film ini kita diajarkan untuk selalu menjaga sikap dimanapun itu. Janganlah berbuat semau dewe, karena apapun yang kalian tanam akan kalian tuai di masa mendatang. Cukup mereka saja yang mengalami. Wahai kalian anak-anak muda, berkacalah dari kejadian ini supaya tidak menyesal di kemudian hari. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut Sakahyang cocok diberi nilai 7,2.
Mungkin segini saja review dan pembahasan film KKN di Desa Penari 2022. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.